Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulia, NIM 123011174, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1G. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dari kelompok 2 yang berjudul Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Sampah Menuju Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan di Daerah Rasau Jaya. Di sini saya akan membahas apa yang telah kelompok kami diskusikan di dalam artikel kami yang mencakup pendahuluan, terus kajian teori dan metode yang akan saya sampaikan di dalam presentasi saya kali ini. Yang pertama itu yang telah kami diskusikan dalam pembahasan. Yang pertama ada peningkatan sampah. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, pertumbuhan populasi yang signifikan yang membuat kontribusi terhadap peningkatan jumlah, jenis, serta peningkatan variasi masalah sampah. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitasnya, jumlah sampah pun menjadi meningkat setiap harinya. Sampah didefinisikan sebagai sumber daya yang tidak memiliki nilai ekonomi, yang terbuang atau dibuang dari semua aktivitas manusia dan alam. Mengenai sampah ini merupakan suatu kondisi yang dimana melibatkan seluruh aspek kehidupan dari manusia. Di dalam keseharian kita, sampah tidak akan pernah lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Sampah merupakan suatu yang sudah dianggap tidak berguna lagi dan dianggap kotor. Sampah yang dianggap tidak penting dan tidak berguna biasanya akan dibuang di tempat pembuangan sementara yang dimana berada di tepian jalan kota. Dan bahkan jika tidak ada tempat pembuangan sementara, biasanya orang-orang akan membuang sampah ini di tempat yang lahannya kosong di pinggir jalan. Bahkan ada juga yang membuangnya di sungai agar ia hanyut dan tidak menumpuk di tempat pembuangan sampah. Padahal kalau dibuang di sungai itu bisa merusak ekosistem pada sungai dan membuat pencemaran pada sungai yang bisa berbahaya jika dibiarkan sampai menumpuk di sungai. Yang B, perbedaan sampah organik dan anorganik. Sampah dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah terurai secara alami dan tergolong kepada sampah yang berasal dari alam. Sampah organik apabila dibiarkan terlalu lama akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan biasanya sampah organik akan mengeluarkan air ketika dibiarkan terlalu lama. Contoh dari sampah organik yaitu sisa makan, kulit buah, kulit telur, daun-daun yang kering, dan lain sebagainya. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang sulit terurai, dan sampah ini termasuk kepada sampah yang diproses dari pabrik dan digunakan oleh manusia. Sampah anorganik tidak memiliki bau, tetapi jika ada air yang berwarna menumpuk pada sampah anorganik, ini juga bisa menimbulkan bau yang tidak sedap juga, seperti sampah plastik, keramik, kaleng, kardus, kaca, logam, dan lain sebagainya. C. Permasalahan sampah yang ada di Rasau Jaya. Permasalahan sampah ini sudah banyak ditemukan di Indonesia. Salah satunya permasalahan sampah yang ada di Rasau Jaya yang berkabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Kenapa menjadi permasalahan? Karena Rasau Jaya menjadi tempat pembuangan akhir dari daerah sekitarnya yang membuat tempat yang menjadi pembuangan akhir seperti tempat kumuh yang dipenuhi sampah, dan bahkan saking banyaknya itu sampai menggunung. Yang seharusnya sampah seperti ini harus dialokasikan dengan melalui proses yang membuat sampah ini menjadi berkurang dan tidak dibiarkan begitu saja di lahan yang luas tersebut. Dan lahan yang disediakan pun tidak bisa menampung sampah yang begitu banyak yang berasal dari mana-mana saja itu. Dikhawatirkan apabila sampah ini dibiarkan menumpuk begitu saja akan mengganggu kesehatan penduduk yang berada di sekitaran sampah tersebut. Tanpa kita sadari, sampah yang menumpuk tersebut akan banyak mengundang hewan-hewan seperti lalat, kecoa, tikus, dan nyamuk. Sedangkan kalau kita hidup berdampingan dengan hewan tersebut, akan banyak penyakit yang tidak kita ketahui mendekat pada tubuh kita. Dan apabila kita terlalu banyak menghirup bau yang tidak sedap, akan menimbulkan penyakit yaitu pernapasan kronis. Permasalahan pada sampah jika menumpuk akan membuat pencemaran pada lingkungan seperti pencemaran tanah, udara, dan air. Apabila kita lihat dari penumpukan sampah yang ada di Rasau, pencemaran yang didapatkan yaitu pencemaran tanah dan udara. Karena untuk pencemaran tanah itu bisa kita lihat dari warna tanah yang terkena oleh sampah organik, yaitu akan membuat warna tanah menjadi berubah. Dan bahkan apabila sampah yang terlalu padat akan membuat sistem tanah menumpuk, dan bisa saja sampah kering atau organik tertimbun begitu saja akan mudah diserap oleh tanah yang lembek.
Padahal kalau terus dibiarkan akan menimbulkan kerusakan pada tanah. Dan untuk udara, yaitu sampah yang mengeluarkan bau akan menimbulkan gas yang diserap oleh udara dan bisa saja membuat sistem udara menjadi terganggu dan membuat gas dari sampah yang diserap udara menyebar kemana-mana dan membuat sistem pernapasan kita terganggu dan menimbulkan penyakit baru. Untuk melalui proses pembuangan akhir, biasanya sebelum diangkut pembuangan akhir itu akan ada tempat pembuangan sementara bagi masyarakat yang membuang sampah yang tidak ia gunakan lagi. Habis itu baru diangkut oleh truk pengangkut sampah untuk dibuang di tempat pembuangan akhir. Sampah-sampah yang berada di tempat pembuangan akhir dan sementara banyak yang berasal dari sampah domestik atau rumah tangga, yang dimana sampah-sampah ini berupa sampah dari keseharian ibu yang mengolah makanan dari yang kering sampai ke yang basah. Bahkan di tempat pembuangan sementara saja kita dapat rasakan bau-bau yang tidak sedap dari tong sampah pembuangan sementara, apalagi ini tempat pembuangan akhir yang kita bayangkan dari kejauhan baunya seperti apa. Dan jika sampah terlalu banyak dan menumpuk akan menimbulkan banyak bencana, salah satunya banjir. Banjir tidak hanya diakibatkan pasang dan surut air, tetapi banjir bisa dikarenakan sampah yang banyak dan apabila curah hujan yang deras dan membuat sekitaran sampah tergenang dan ia mengikuti arus ke sungai atau selokan, itu akan membuat jalannya air terhambat dan membuat banjir yang bisa saja berhari-hari atau cuma 1 hari saja. Biasanya sampah yang terhambat itu sampah anorganik yang sulit terurai karena tekstur sampah yang sulit untuk terurai, dan apabila ia berada di dekat saluran air akan sulit untuk melintasi saluran air yang tak sesuai dengan penumpukannya. Dan yang terakhir adalah penanggulangan pada sampah yang menumpuk. Pengelolaan yang baru bagi sampah-sampah yang menumpuk, misalnya dibuat kerajinan atau sebagainya agar kita dapat mengelola sampah yang ada dengan baik di sekitaran kita, agar hal-hal yang membuat sekitaran rusak itu bisa kita menanggulanginya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, dan bisa juga dengan berpartisipasi dengan masyarakat yang hidup berdampingan untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti kerajinan, dan kerajinan itu bisa menghasilkan suatu hasil yang besar bila kita pandai dalam mengelolanya menjadi barang baru. Maka dari itu perlu adanya kerjasama antara masyarakat sekitar dengan para pengurus desa di kawasan tersebut agar sampah yang menumpuk bisa dialokasikan dengan baik oleh masyarakat. Seperti sampah organik, apabila kita pandai dalam mengolahnya, itu bisa dijadikan sebagai kompos atau pupuk alami, yang dimana prosesnya melalui pelapukan sampah organik seperti kulit, buah, daun, atau bekas sayuran yang sudah layu yang dimasukkan ke dalam tempat tertutup rapat, terus tunggu 1 minggu atau 1 bulan agar komposnya bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena zat pada sampah organik juga sangat berbahaya jika dibiarkan di tempat yang terbuka, maka dari itu perlu kita pandai dalam mengelola sampah organik menjadi kompos yang berguna bagi tanaman. Itu akan membantu perkembangan tanah ketimbang dibiarkan begitu saja di tempat yang terbuka dan membuat zat-zat buruk berkeliaran di udara dan membuat kita menghirup zat tersebut. Dan seperti sampah anorganik juga bisa diolah menjadi barang yang bisa dipakai dan segala banyak manfaat yang bisa dijual dengan harga yang begitu besar dari modalnya. Sampah yang didaur ulang misalnya, itu kan sampah yang awalnya tidak terpakai, tapi kita bisa mengubahnya menjadi barang yang berharga. Itu juga sangat membantu pengurangan dari sampah yang berlebihan. Sampah yang bisa didaur ulang bisa dengan bermacam-macam jenis dan bentuk. Dan apabila sampah ini diubah dengan bentuk yang fantastik, orang-orang akan tertarik dan bisa saja dia membeli kerajinan itu dengan harga yang telah ditawarkan. Dan untuk mengurangi sampah yang berlebihan, dan biasanya itu terdapat pada sampah plastik, yang dimana orang-orang biasa membawanya ketika habis berbelanja di pasar atau supermarket. Untuk mengurangi sampah plastik yang berlebihan, sebaiknya ketika kita berbelanja menggunakan tas berbelanja untuk mengurangi meningkatnya sampah plastik di mana-mana, karena sampah plastik termasuk ke dalam sampah anorganik yang sulit terurai, dan terurainya itu sangat lama jika dibiarkan begitu saja. Dan apabila terlalu lama, sampah ini mungkin saja terbawa angin kemana saja, dan tanpa kita sadari sampah ini tersangkut pada tubuh hewan yang berkembang dan membuatnya mati. Bisa saja kan? Karena hal semacam ini tanpa kita sadari biasanya terjadi begitu saja. Maka dari itu, untuk penanggulangannya tidak hanya untuk di sekitaran tempat kejadian, tetapi dari kita yang membawanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.